wabarakatuh. Berikut ini adalah rincian biaya untuk mahasiswa baru jurusan akuntansi dan manajemen jenjang S1 baik reguler maupun karyawan. Nah, untuk semua mahasiswa baru di setiap jurusan jenjang S1 wajib membayar Rp4.050.000 ya. Nah, Rp4.050.000 ini bisa dibayar cash langsung lunas, bisa juga dicicil. Nah, pencicilan ini harus lunas di awal bulan September. Oke. Rinciannya Rp4.050.000 ini untuk apa? Yang pertama adalah untuk pendaftaran, di mana pendaftaran bisa dibayar secara cash langsung, bisa juga ditransfer. Jika transfer, maka harus ada bukti print. Setelah di print, nanti hasil printannya dikumpulkan ke PPMB untuk mendapatkan form registrasi. Nah, selanjutnya untuk pembiayaan registrasi 2 juta, bangunan 650.000, inaugurasi atau kegiatan kemahasiswaan sebelum kegiatan belajar mengajar di bulan Oktober ya, 750.000, kemudian pembukaan rekening 100.000, kemahasiswaan dan asuransi 150.000, dan batik Rp200.000. Oke. Setiap tahun mahasiswa wajib membayar SPP dan SKS. SPP dan SKS tahunan. Untuk di tahun pertama ada tambahan biaya yang ini ya, yang Rp4.050.000 dikurangi yang ini registrasi 2 juta. Kenapa? Karena ini ada pembiayaan di tahun awal masuk yang memang tidak akan ada lagi di tahun-tahun berikutnya. Seperti daftar, tidak mungkin daftar 2 kali kan ya, bangunan, inaugurasi, dan lain-lainnya. Oke, SPP tahunan mahasiswa wajib bayar ya sebanyak atau sebesar Rp4 juta tiap tahun harus bayar. Tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun keempat. Kemudian SKS tahunan juga harus dibayarkan ya. Besarnya SKS tahunan yang dikontrak itu sesuai dengan kebijakan akademik, di mana jumlah SKS per tahunnya itu bervariasi ya, bisa 41, bisa 40, bisa 39, bisa 42, bisa 43, tergantung kebijakan di tahun tersebut. Nah, untuk kelas reguler per SKS-nya biayanya adalah Rp85.000, sedangkan untuk kelas karyawan adalah besarnya ya. Untuk kelas karyawan adalah ini Rp110.000. Itu saja yang membedakan antara kelas reguler dan kelas karyawan. Hanya beda di biaya SKS-nya saja ya. Untuk reguler Rp85.000, untuk karyawan Rp110.000. Oke. Sehingga rinciannya supaya lebih terbayang gitu ya. Jika mahasiswa sudah membayarkan yang Rp4.050.000, maka ada SPP dan SKS yang belum terbayarkan. Rinciannya seperti ini. Karena sudah bayar yang ini, tadi sudah masuk cicilan yang registrasinya ya, 2 juta, berarti SPP untuk tahun sekarang dikurangi Rp2 juta. Karena sudah termasuk di sini ya, yang ini nih. Maka sisa SPP yang belum terbayarkan adalah 2 juta lagi. Kita turunkan ke bawah yang 2 juta ini ya. Kemudian SKS untuk tahun sekarang, untuk jurusan akuntansi reguler ya, akuntansi reguler itu harus mengontrak 41 SKS. Sehingga di tahun yang sekarang jumlah SKS pembiayaannya adalah 41 kali 85.000, yaitu 3.485.000. Sehingga di tahun sekarang SPP dan SKS sisa yang harus dibayar adalah Rp5.485.000. Yang ini bisa dibayar cash langsung kalau tidak mau mencicil, sehingga Ananda bisa fokus belajar gitu ya, tanpa memikirkan cicilan selama tahun tersebut. Bisa juga dicicil ya, bisa cash, bisa juga dicicil. Nah, kalau Ananda sudah membayar yang Rp4.050.000 ini, yang ini ya, nah yang ini, maka nanti
Kalau mau cash berarti sudah tidak memikirkan lagi ya karena udah dibayar cash. Tetapi kalau mau mencicil, nanti cicilan pertamanya akan muncul di bulan Oktober. Setelah Ananda membayar 4.050.000 dengan lunas, nanti Ananda tinggal memikirkan untuk cicilan di bulan Oktober sebesar 548.500 untuk kelas akuntansi reguler. Sedangkan untuk kelas manajemen reguler itu cicilannya adalah Rp523.000 karena beda SKS yang dikontrak untuk tahun yang bersangkutan ya. Sedangkan untuk kelas akuntansi karyawan cicilannya adalah Rp651.000 ya. Kemudian untuk kelas manajemen kelas karyawan cicilannya nanti di bulan Oktober sebesar Rp640.000. Ini sampai bulan Juli tahun yang bersangkutan, tahun 2022. Nah, bulan Juni, untuk bulan Juni sampai tahun berikutnya gitu ya, cicilannya beda lagi. Kenapa? Dilihat saja jumlah kontrak SKS tahun yang bersangkutan. Nanti untuk melihat jumlah pencicilannya tinggal ditotalkan saja SPP tahun bersangkutan. Sebentar. SPP yang ini ya. Tinggal SPP saja ditambahkan SKS tahun yang bersangkutan berapa SKS, tinggal ditotalkan saja misalnya 4 juta ya untuk tahun berikutnya gitu, ditambah SKS misalnya untuk kelas ini ya di sini yang tadi kan contohnya di kelas reguler akuntansi ya. Contoh misalnya untuk mengetahui pembiayaan mahasiswa reguler kelas akuntansi di tahun berikutnya, kita tinggal lihat SPP dan SKS-nya saja. SPP-nya itu pasti 4 juta. Contoh ya. Kemudian kalau SKS-nya dilihat saja untuk kelas akuntansi tahun berikutnya itu berapa SKS yang harus dikontrak. Misalnya kalau 40 SKS berarti 40 kali 85.000. Berapa di sini SKS-nya? Misalnya ya 40 SKS, 40 dikali 85.000. 3.400.000. Nah, ini untuk mencari cicilan per bulannya, ini saja tinggal dijumlahkan ya. 7.400.000 tinggal dibagi 12 saja, maka akan diketahui cicilan per bulannya kalau mau dicicil per bulan. Tetapi kalau mau langsung cash, bayar saja langsung Rp7.400.000. Nah, untuk kelas D3 akuntansi program COVID ini pembiayaannya sebagai berikut ya. Biaya pendaftaran 250.000, bisa datang langsung, bisa juga transfer pembayarannya ya. Sumbangan pembangunan 500.000. Ya, jadi di tahun awal harus bayar Rp750.000. Nanti cicilan pertama per bulannya di awal bulan Oktober adalah Rp200.000 sampai tamat cicilannya adalah Rp200.000 ya, jadi sangat murah.